Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya kedatangan lagi tamu ya. Ini teman motornya Vario 125 Out 2012 keluaran pertama, yang sempet dulu itu ganti water pump ya teman-teman ya. Di video saya sebelumnya itu motor ini pernah saya ganti water pumpnya ya teman-teman, yang water pumpnya bocor itu. Nah jadi abang ini alhamdulillah ya, dia masih percaya sama saya dan mau datang lagi. Dan project yang sekarang ini motornya ini mau di upgrade speednya ya teman-teman ya. Upgrade speed karena katanya larinya kurang, terus gentakannya juga kurang, atasnya juga kurang. Nah abangnya ini katanya biar nambah akselerasi, kalau misalnya main kirian aja kira-kira bisa nambah apa enggak gitu sebelum main ke mesin ya katanya. Jadi mau coba dulu main kirian. Oke, kita sanggupin ya yang abang itu mau. Kita bongkar dulu ini speedinya, nanti kita lihat dulu apa aja yang rusak dan nanti apa aja yang diganti. Kalau upgrade speed itu udah pasti nanti puli depannya dirubah ya teman-teman ya, dirubah per-pernya, rollernya, karet leader, panbel pasti diganti semua. Untuk kartel nanti kita bahas dulu, karena budgetnya juga tidak full ya teman-teman ya, nggak full banget. Jadi untuk bagian kartel nanti kita lihat dulu kampas gannya tebal atau enggak ya teman-teman ya. Oke, nanti saya kasih lihat juga ke teman-teman ya, kalau motor ini pernah ke tempat saya benerin water pump yang bocor itu ya. Jadi sempet datang waktu itu yang pas water pump bocor itu, dan ini fotonya nih ya. Nah udah 1 tahun yang lalu ya, ternyata udah lumayan lama juga, dan alhamdulillah sekarang masih dipercaya juga sama abangnya. Oke, kita bongkar dulu teman-teman. Oke teman-teman, ini udah kebongkar ya bagian speedinya. Kelihatan kalau dari luar ini masih bersih ya, jadi nggak ada bocor dari seal atau nggak ada kerusakan dari bagian as pulinya, juga masih bagus, nggak ada oblak. Kelihatan juga dari bagian karkasnya itu nggak ada bekas oleng ya teman-teman ya. Biasanya kan kalau bekas oleng itu di sininya agak miring atau enggak sealnya bocor ya. Nah ini penampakan pulinya. Nah, jadi untuk puli sebenarnya kalau dilihat begini sih masih standar ya teman-teman ya, masih standar, masih original banget. Tapi ini udah kemakan ya teman-teman ya tuh. Ini udah kemakan, jadi udah nggak ori lagi. Maksudnya tuh nggak ori itu udah nggak standarnya lagi ya, karena udah kemakan. Mungkin ini kalau dihitung pakai penggaris derajat itu ya, yang miring itu, ini derajatnya mungkin sudah turun tapi nggak tahu berapa. Nah makanya nanti rumah roller ini kita buat derajatnya, kita bubut, kita buat derajat, nanti kita bikin 13,5. Di sini kita turunin lagi, kita bikin nut ya 0,3. Sama kipasnya juga ini udah kemakan juga ya teman-teman ya. Tuh udah kemakan juga, jadi ini udah dalam banget, dari sini ke sini udah dalam banget. Mungkin juga sama derajatnya juga udah turun. Nah makanya besok dua ini kita bikin ya teman-teman ya. Nah ini besok kita turunkan derajatnya pakai 13,5, dan sama kita bikin nut juga di sininya, terus kita krok juga. Nah, kalau mangkok ini masih bagus teman-teman ya, masih bagus, belum kemakan ya. Tuh cuma kotor aja, masih bagus. Jadi kalau mangkok besok tetap kita kartel, cuma nggak kita bolongin. Kenapa nggak dibolongin? Kalau saya emang nggak pernah ngebolongin mangkok teman-teman ya. Mau itu upgrade kayak gimana pun, kalau mangkok saya nggak pernah bolongin ya teman-teman. Paling saya kartel aja kalau bagian mangkok. Kalau misalnya request dari teman-teman mau dibolongin sekalian, nanti kita bolongin sekalian gitu. Nah ini besok karet slidernya pun kita ganti ya, karena udah kemakan tuh. Besok kita pakai yang CLD ya. Ini karet slider, rollernya juga kita ganti. Ini sebenarnya rollernya masih bagus banget teman-teman ya. Tuh belum peyang, masih bagus tuh. Semuanya masih bagus. Untuk kampas ganda masih tebal ya teman-teman tuh. Masih tebal kampas gandanya, masih bisa lah. Makanya besok kita kartel aja, kampas gandanya tetap ori,
tetap ori, nggak dirubah. Nanti kita ganti bagian per sini, per yang besarnya pakai ukuran besok lah, kita lihat ukurannya. Kalau ada sih ukurannya 1800 ya teman-teman ya, biar pas gitu, kan ada yang 1000, 1500, 2000. Biasanya saya kalau pakai per ini 1800 untuk vario. Nah kalau misalnya mau ganti per sentri sekalian, besok juga kita ganti juga per sentrinya, tapi nggak pakai racing teman-teman ya, paling pakai Nopo atau Beat Karbu, tergantung. Besok kita lihat dulu gimana si kampas gandanya ini. Maksudnya itu kampas ganda ini kan kadang-kadang pegangan pernya ini suka ada yang patah teman-teman ya, bukan patah, jadi kalau nggak patah dia tuh kayak kemakan gitu. Nah kalau kemakan paling nanti kita pakein Nupo yang agak pendek biar narik banget gitu. Gitu aja sih teman-teman ya, nggak ada lagi yang harus dibahas. Kalau panbel sebenarnya ini masih bisa pakai ya, masih lumayan tebal nih, kita lihat dulu. Jadi kalau untuk serat-seratnya masih bisa pakai sebenarnya ya, tapi kita ganti aja sekalian besok. Kita lihat dulu pakai Daytona atau BRT ya teman-teman. Oke, kita lanjut besok karena udah malam, tukang ubutnya juga udah tutup. Jadi ini kita bongkar dulu aja. Kita lanjutnya besok. Sekarang udah jam berapa sekarang? Udah jam setengah 1 ya teman-teman, udah jam 12. Jadi waktunya istirahat. Kita masih kerja nyari duit. Oke, besok kita lanjut. Oke teman-teman, kita lanjutin lagi project yang kemarin ya teman-teman ya. Ini vario yang kemarin kita bongkar jam malaman lah pokoknya, dan sekarang udah jam 10 malam, kita baru mau rakit lagi. Habis dicuci semuanya, terus juga ini pulinya juga diganti ya teman-teman. Ini pulinya diganti karena pulinya juga hancur. Jadi si ininya nih kemakan nih ya teman-teman ya nih. Nah tuh nih, ini kemakan nih. Jadi si puli itu pas angkat itu dia ngoblak dulu ya, jadi makanya nggak stabil gitu. Nah kampas ganda lolar udah pasti kita ganti ya, per-pernya juga semua, panbel juga kita ganti. Kampas ganda ini kita pakai punya NMAX, ini per TDR 1800. Ini pulinya, derajat pulinya ya teman-teman ya, ini 13.5. Untuk detailnya nanti kita jelasin lagi kalau ada upgrade lagi ya teman-teman ya. Ini untuk panbelnya kita pakai BRT, slidernya CLD, per sentrinya CLD, mangkoknya kita kartel, tapi nggak kita bolongin. Kenapa? Itu emang saya sering kayak gitu ya teman-teman. Jadi itu dapur saya ya. Menurut saya sih nggak perlu dibolongin, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman mau request dibolongin juga bisa ya, nggak masalah. Tinggal tinggal sesuai request aja lah. Gitu. Ini untuk color kita silang ya teman-teman. Ini yang 3 ini BRT. Ini yang bisa dirubah, yang bisa kita bisa rubah sendiri timbangannya, yang ada ada sepi-sepinya tuh. Ini kita kasih paling enteng teman-teman. Ini yang 3 ini punya ukuran 9 dan ini punya ukuran 10. Ini KRS ya. Jadi kita nanti silang 2. Oke, ini kita mau rakit dulu karena sudah malam dan si bapaknya ini udah minta buru-buru ya, udah nggak sabar katanya. Oke. Kita rakit. Tahu ini. Ini pas sakit doang. Tapi gue cepetin videonya.
Kawan-kawan, oke teman-teman, ini udah kerakit semua, panbelnya sudah kepasang, bulingnya juga sudah kepasang, semuanya sudah rapi. Tinggal kita pasang bak dan kita anterin ke ownernya. Sekalian kita tes ya nanti di jalan. Oke teman-teman, sudah kepasang semua baknya. Sekarang kita tes sekalian nganterin motornya ke ownernya ya. Waduh, ini buram. Oke teman-teman ya, ini kita udah di jalan jalan raya lurus ya, ini buat ngetes motornya. Dan saya mau coba pakai tangan satu ya, ini bisa apa enggak ya, soalnya takut juga ya, barusan dipakai tangan dua juga lumayan. Ini kalau teman-teman tahu, ini di UP ya teman-teman ya, tempat nyetingnya anak-anak muda sekarang. Kalau nyeting motor malam-malam pasti di sini. Oke, kita tes ya sendirian ya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, ngeri banget, ngeri. Mana hujan lagi. Ntar kita coba cari jalan lurus dulu, siapa tahu nemuin kan jalannya. Alah, cuk, ngeri banget sumpah. Belok kiri. Bentar. Karena takut juga ya saya kalau ngegas tangan satu tuh bahaya ya teman-teman, goyang stangnya, makanya ngeri sedap. Nah ini lumayan kosong, coba kita gas. Aduh, cepet banget. Kalau saya rasa sih ini udah enak ya teman-teman ya. Kalau lihat dari speedometer itu kelihatan juga naiknya cepet. Kalau kita gaspol aja, tadi aja saya nyobain sampai 100 ya teman-teman ya, 100 lewat dikit karena saya nggak berani gas lagi. Itu udah sampai tremor banget setangnya ya, makanya nanti kalau misalnya ada lagi garapan ganti upgrade bagian speedy, nanti kita coba berdua, biarpun bobotnya berat. Sekalian kita coba ya teman-teman. Nah, ini kosong, kita coba gas. Oke, di depan belokan ngeri banget. Oke, kita nanti lanjut aja ya teman-teman ya. Kalau misalnya udah nyampe ke rumah ownernya, ini kan saya sekalian nganterin motornya ke rumah yang punya ya, biar teman-teman tahu sampai tuntas kayak gimana keasikannya. Nanti kita lanjut, oke? Oke ya teman-teman ya, motornya sudah sampai ke rumah yang punya dan ini rumahnya. Motornya udah dicoba tadi, katanya mantap, terpercaya katanya. Ya mudah-mudahan amanah, mudah-mudahan kalau teman-teman ada yang mau bikin juga, mudah-mudahan rasanya sama juga. Dan itu bapaknya sudah sampai. Oke, gitu ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya silahkan DM ke IG atau mau langsung WA, nanti saya kasih WA-nya di IG. Yang mau bikin juga silahkan datang ke tempat saya di Kelapa 2 Depok ya teman-teman ya, nggak jauh lah pokoknya dari tempat teman-teman. Oke, pamit, salam, assalamualaikum.